Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriah Hidayatiningsi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang model penilaian kelas PAI melalui ada yang secara kognitif atau pemahaman konsep PAI, ada afektif, sikap dan nilai-nilai Islam, ada psikomotorik, praktik ibadah, dan juga ada KABIS, yaitu kurikulum berbasis IMTA. Baik, di sini sudah ada daftar isi dari yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada konsep dasar penilaian, tujuan, ada prinsip berkeadilan dan edukatif, dan juga ada tujuan pembelajaran PAI, ada analisis CPTP dan KKTP, ada juga instrumen penilaian autentik, instrumen tes dan tes tertulis, pengolahan data penilaian dan laporan hasil belajar, studi kasus kenaikan kelas dan refleksi penilaian, dan analisis butir soal, dan juga ada proposal penilaian holistik. Baik, di sini ada tes, yang mana tes ini adalah alat atau prosedur untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui pertanyaan atau tugas. Adapun juga seperti tes hafalan surat pendek atau tes pemahaman hadis dalam mata pelajaran. Ada juga melalui pengukuran, yang mana pengukuran ini bisa dilakukan melalui proses pemberian angka atau skor terhadap hasil tes untuk menggambarkan kemampuan secara kuantitatif. Siapa yang menjawab 8 dari 10 soal dan benar mendapat skor 80 atau bisa skor berapa gitu. Dan juga ada pun penilaian, mana penilaian ini proses menafsirkan hasil pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai secara menyeluruh. Guru menilai sikap religius, kemampuan membaca Al-Quran, serta partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan. Ada juga evaluasi, yang mana evaluasi ini adalah proses untuk menentukan nilai dari hasil penilaian termasuk efektivitas, metode, dan kurikulumnya. Prinsip berkeadilan dan edukatif dalam penilaian. Di situ ada prinsip berkeadilan, yaitu yang pertama untuk berbagi bentuk penilaian tes, observasi atau portofolio. Yang kedua ada prinsip edukatif untuk memberikan umpan balik yang membangun atau membangun perkembangan siswi atau siswa. Integrasi nilai toleransi dan empati atau kurikulum berbasis cinta, yaitu yang pertama ada indikator sikap toleran dalam rubrik penilaian, ada pendekatan relaktif dan dialogis, dan juga ada penilaian kerja kelompok lintas kemampuan, penilaian humanis tanpa hukuman. Berikut ada tujuan pembelajaran PAI, yang mana di topik ini tentang adab kepada sesama. Yang pertama ada ranah kognitif, yang mana ranah kognitif ini peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan contoh-contoh adab kepada sesama manusia sesuai ajaran Islam. Jadi apa yang diaplikasikan di sekolah ataupun yang diajarkan mengenai agama Islam itu bisa dijadikan contoh lah adab yang baik ke sesama itu seperti apa. Yang kedua ada ranah afektif, yang mana peserta didik ini menunjukkan sikap menghormati, menghargai, dan mempunyai rasa empati. Jadi rasa empati, menghormati, dan menghargai itu sangat penting. Jadi itu termasuk sikap yang harus diajarkan atau diberikan kepada seorang pendidik kepada yang dididik. Ada ranah psikomotorik, yang mana ini peserta didik mampu mempraktikkan adab bertutur kata yang sopan dan berperilaku santun terhadap teman maupun guru. Jadi kita sebagai pendidik itu harus bisa mengubah sikap seorang siswa atau siswi menjadi yang lebih baik gitu. Maksudnya ketika diaplikasikan kepada orang tua ataupun halayak sesama lah, berbicara atau yang lain. Analisis CPTP dan KKTP dengan integrasi KABIS, yaitu capaian pembelajaran CP seperti aspek dari PAI, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Kalau CP-nya itu peserta didik mampu memahami, meneladani, dan menerapkan adab tersebut. Dan nilai KABIS-nya yaitu cinta kasih, empati, toleransi, tanggung jawab sosial. Kriteria ketercapaian KKTP yaitu yang pertama ada pemahaman, ada sikap, juga keterampilan. Adapun juga ini contoh instrumen penilaian autentik atau berbentuk suatu proyek, yang mana
misal gerakan akhlak mulia di sekolah itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu untuk merancang dan melaksanakan proyek kegiatan nyata yang menunjukkan penerapan akhlak Rasulullah SAW di lingkungan sekolah. Rubrik penilaiannya di sini sudah ada. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua keterampilan, sikap, kreativitas, dan komunikasi. Instrumen penilaian non-tes dan tes tulis. Nah, ini juga ada lembar observasi sikap. Yang pertama ini secara menilai perilaku peserta didik dalam menunjukkan disiplin, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai KBC-nya. Aspek yang diamati yang pertama disiplin, tanggung jawab, kritis atau KBC, kreatif, dan kolaboratif. Berikut ini cara untuk pengolahan data penilaian dan deskripsi kualitatif. Di sini sudah ada data hasil penilaian dan juga ada visualisasi data. Jadi bisa mengikuti cara ini, dan di bawah juga sudah ada rumusnya. Dan berikut ada laporan hasil belajar atau bisa disebut dengan rapot, yang mana rapot ini penting untuk menjadi evaluasi siswa atau siswi untuk mengembangkan pengetahuannya lebih lanjut, di mana dengan rapot ini bisa mengetahui titik pengetahuannya. Dan juga ada studi kasus kenaikan kelas dan kelulusan. Dari rapot tersebut kita bisa menjadi perbandingan apakah anak ini layak untuk dinaikkan kelas ataupun tidak dinaikkan kelas. Jadi semua aspek penilaian itu penting, dan keputusannya nanti untuk naik kelas itu untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran, menguasai kompetensi esensi PAI, dan terdapat kemajuan signifikan pada karakter dan akhlak. Berikut ada refleksi penilaian. Yang pertama tentang tantangan yang dihadapi pembelajaran diperoleh rencana perbaikan. Jadi di berikut adalah beberapa refleksi penilaian. Berikut ada analisis butir soal. Di situ sudah ada beberapa contoh soal, dan juga ada analisis tingkat kesukaran, dan juga ada analisis daya pembeda, ada juga analisis pengecoh dan saran perbaikan. Jadi di situ sudah ada beberapa contoh untuk menganalisis butir soal, yang mana di situ temanya tentang akhlak terhadap orang tua atau birrul walidain. Ini ada contoh proposal penilaian holistik. Di situ ada latar belakang dan tujuan, ada ruang lingkup penilaian, dan juga ada instrumen penilaian holistik, dan juga ada mekanisme dan perbaikan. Baik, saya simpulkan dari awal hingga akhir. Yang pertama itu untuk kesimpulannya penilaian dan pembelajaran, baik integral atau dari proses pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, dasar bagi perbaikan proses belajar dan mengajar. Ada prinsip penilaian juga secara objektif, adil, terpadu, dan terbuka, menyeluruh kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ada berkesinambungan dengan dan mendidik. Ada model penilaian secara formatif dan sumatif, ada diagnostik dan penilaian diri, penilaian autentik atau melalui proyek, kinerja, portofolio, atau observasi. Cukup sekian integrasi nilai kurikulum berbasis cinta atau KBC, yaitu cinta kasih, empati, toleransi, tanggung jawab, dan juga kesadaran spirit. Cukup sekian yang bisa saya paparkan atau jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.